Sistem muskuloskeletal. 1. Artropatis M00 sampai M25. 1. M17 9 gonoartrosis. A. Pengertian. Gonoartrosis adalah istilah lain dari genu osteoartritis, yakni suatu peradangan pada sendi tulang dan jaringan penyokongnya yang terjadi di area lutut. Penyebabnya adalah rusak dan menipisnya kartilago, yakni bantalan sendi yang melapisi tulang-tulang dan sekitar lutut. B. Tanda-tanda dan gejala. Sendi bengkak, terdengar suara gesekan saat menggerakkan sendi, otot lemah dan massa otot berkurang, muncul taji atau tulang tambahan, timbul benjolan pada sendi di jari tangan bengkok. C. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Pada pemeriksaan fisik dari osteoartritis dapat ditemukan tanda-tanda berupa hambatan gerak. Perubahan ini seringkali sudah ada meskipun pada OA yang masih dini secara radiologis. Biasanya bertambah berat dengan beratnya penyakit, sampai sendi hanya bisa digoyangkan dan menjadi kontraktur. Gejala lainnya ialah krepitasi. Gejala ini lebih berarti untuk pemeriksaan klinis lutut OA. Gejala ini timbul karena gesekan kedua permukaan tulang sendi pada saat sendi digerakkan atau secara pasif dimanipulasi. Pada perbedaan dapat dirasakan pembengkakan sendi. Pembengkakan pada pasien OA dapat ditimbul karena efusi pada sendi yang biasanya tidak banyak. Sebab lain adalah karena adanya osteofit yang dapat mengubah permukaan sendi, nyeri tekan, gangguan gerak, rasa hangat yang merata, dan warna kemerahan mungkin dijumpai pada OA karena adanya sinovitis. Biasanya tanda-tanda ini tak menonjol dan timbul belakangan. Seringkali dijumpai di lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi kecil tangan dan kaki. Otot-otot sekitar sendi yang atrofi dapat terjadi karena tidak digunakan atau karena hambatan refleks dari kontraksi otot. Pengobatan dan terapi. Pengobatan osteoartritis bertujuan untuk meredakan gejala agar penderitanya bisa tetap beraktivitas dengan normal. Metode pengobatan yang dapat dilakukan antara lain obat-obatan untuk meredakan rasa nyeri dan peradangan. Dokter akan memberikan obat-obatan seperti 1. Paracetamol, 2. Obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, naproxen sodium atau etoricosin, 3. Duloxetine, 4. Capsaicin cream, 5. Obat suntik golongan kortikosteroid. 5. Tata cara pencarian ECD. 1. Diagnosis gonoartrosis. 2. Artinya peradangan pada sendi. 3. Lihat ECD dari volume 3. 4. Lead stem di ECD 10 volume 3 halaman 301, kodenya M17.9. 5. Kode di ECD 10 volume 1 halaman 571, kodenya M17.9. 6. Kode M17.9. 7. Jadi terlebih dahulu kita cari di volume 3 dan memastikan kodenya di ECD volume 1. B. M00 sampai M03 arthropathy. 2. M02.3 Reiter disease. 1. Pengertian. Sindrom Reiter adalah jenis radang sendi yang disebut artritis reaktif. Ini menyebabkan peradangan sendi dan di daerah di mana tendon menempel. 2. Tanda dan gejala. Nyeri dan bengkak pada persendian seperti lutut, pergelangan kaki dan kaki. Mata merah, sakit mata dan iritasi, penglihatan kabur. Tanda-tanda peradangan pada saluran kemih terutama pada pria seperti peningkatan kebutuhan untuk buang air kecil, rasa sakit atau tidak nyaman saat buang air kecil, atau keluarnya cairan pada penis. Demam, panas dingin, nyeri punggung bawah. 3. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan sebuah diagnosis dari nyeri lutut itu sendiri. Foto polos anteroposterior atau AP, lateral dan aksial digunakan untuk menilai adanya suatu fraktur, dislokasi dan efusi. AP membantu dalam menilai adanya suatu penyempitan rongga kompartemen yang berhubungan dengan adanya osteoartritis maupun robekan meniskal. 4. Pengobatan dan terapi.
Jika ini dipicu oleh infeksi bakteri, dokter mungkin meresepkan antibiotik jika terdapat bukti infeksi yang terus-menerus. Antibiotik yang Anda konsumsi tergantung pada bakteri yang ada. Obat lain yang bisa Anda gunakan antara lain obat antiinflamasi, nonsteroid atau NSAID. Resep NSAID seperti indomethacin dapat meredakan peradangan dan nyeri reaktif artritis. Kortikosteroid, injeksi kortikosteroid ke sendi yang dapat mengurangi peradangan dan memungkinkan Anda untuk kembali melakukan aktivitas secara normal. Topical steroid ini mungkin digunakan untuk ruam kulit yang disebabkan oleh sindrom ini. Sakit sendi, bukti terbatas menunjukkan bahwa obat-obatan seperti sulfasalazine, methotrexate, atau etanercept dapat meredakan nyeri dan kekakuan pada beberapa orang dengan artritis reaktif. C. M05 sampai M15 atropat. Infeksi. 3. M10 gout. 1. Pengertian artritis gout merupakan bentuk artritis inflamatorik yang terjadi pada individu dengan kadar asam urat darah yang tinggi. Asam urat ini dapat membentuk kristal dengan bentuk seperti jarum sendi. Akibat kondisi ini dapat menyebabkan serangan gout yang sangat nyeri, disertai kemerahan, bengkak, dan hangat di area tersebut. 2. Tanda dan gejala-gejala artritis gout meliputi 1. Nyeri yang tiba-tiba parah pada sendi, biasanya di tengah malam atau dini hari. 2. Nyeri dan sendi. Rasa nyeri bisa terasa hangat pada saat disentuh dan terlihat merah atau ungu. 3. Kekakuan pada sendi menyebabkan terbatasnya pergerakan. 4. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan nyeri. 3. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Bone Mineral Density Studies 88-98 untuk menilai kepadatan mineral tulang melalui jumlah kalsium dan fosfat. 4. Pengobatan dan terapi. Obat yang digunakan untuk mengobati serangan akut dan mencegah serangan di masa depan meliputi obat antiinflamasi non-steroid. Selanjutnya, dokter mungkin meresepkan dosis yang lebih tinggi untuk menghentikan serangan akut bila diikuti dengan dosis harian yang lebih rendah untuk mencegah serangan di masa depan. Selanjutnya, NSAID membawa risiko sakit perut, perdarahan, dan usus lambung. Selanjutnya, pereda nyeri yang efektif mengurangi nyeri perut. Efektivitas obat dapat diimbangi bagaimanapun oleh efek samping seperti mual, muntah, dan diare, terutama jika diambil dalam dosis besar. Selanjutnya, setelah serangan asam urat akut sembuh, dokter mungkin meresepkan obat dosis rendah harian untuk mencegah serangan di masa depan. Kortikosteroid umumnya hanya digunakan pada orang dengan gout yang tidak bisa menggunakan NSAID. Efek samping dari kortikosteroid mungkin termasuk perubahan suasana hati, peningkatan kadar gula darah, dan peningkatan tekanan darah. Yang kelima, tata cara pencarian dari ICD. Pertama, diagnosis atau gout. 5. Tata cara pencarian dari ICD. 1. Diagnosis gout. 2. Artinya asam urat. 3. Lihat ICD dari volume 3. 4. Lichtin di ICD 10 volume 3 halaman 302, kodenya M10.9. Kode di ICD 10 volume 1 halaman 568, kodenya M10.9. 6. Kode M10.9. 7. Jadi terlebih dahulu kita cari di volume 3 dan memastikan kodenya di ICD 10 volume 1. N15 sampai N19 artrosis. 4. M16 kosatrosis. 1. Pengertian. Kosatrosis adalah bentuk artrosis yang mempengaruhi sendi pinggul. Penyakit seperti ini sangat umum terjadi dalam praktik medis modern. Dengan tidak adanya perawat yang berkualitas, pasien merasa lemas dan beberapa saat setelah sendi dan benar-benar kehilangan mobilitas. Kedua, tanda dan gejala-gejala. Pada tahap awal penderitaan kosatrosis dapat mengalami keluhan rasa sakit atau nyeri sendi dan sendi kaku. Gejala tersebut akan berkembang secara perlahan.
dan makin parah seiring waktu. Kondisi ini menyebabkan penderitaan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Selain nyeri sendi dan kaku, gejala lain dari kosa-artrosis yang umum terjadi adalah 1. Sendi bengkak. 2. Terdengar suara gesekan saat menggerakkan sendi. Otot lemah dan merasa otot berkurang. Ketiga, muncul taji atau tulang tambahan. Keempat, timbul benjolan pada sendi di jari tangan. Kelima, jari tangan bengkok. 3. Pemeriksaan fisik dan penunjang pada pemeriksaan fisik dari osteoartritis. Osteoartritis dapat ditemukan tanda-tanda berupa hambatan berat. Perubahan ini seringkali sudah ada meskipun pada OA yang masih dini atau secara radiologis. Biasanya bertambah beratnya penyakit sampai sendi hanya bisa digoyangkan dan menjadi kontraktur. Gejala lainnya ialah krepitasi. Gejala ini lebih berat untuk pemeriksaan klinik lutut OA. Gejala ini timbul karena gesekan kedua permukaan tulang sendi pada saat sendi pergerakan atau secara pasif dimanipulasi. Pada peradaban, dapat dirasakan pembekakan pada pasien OA. Dapat timbul karena eposi pada sendi yang biasanya tidak banyak. Sebab lain karena adanya osteofit yang dapat berubah permukaan sendi, nyeri tekan, gangguan gerak, rasa hangat yang merata, dan warna kemerahan yang mungkin dijumpai OA karena ada biasanya sinovitis. Biasanya tanda-tanda ini tidak menonjol dan timbul kebelakangan. Seringkali jumpa di lutut pergelangan kaki dan sendi-sendi kecil tangan dan kaki. 4. Pengobatan dan terapi. Pengobatan osteoartritis bertujuan untuk meredakan gejala agar penderitanya bisa beraktivitas dengan normal. Metode pengobatan dapat dilakukan antara lain, yaitu obat-obatan. Untuk meredakan rasa nyeri dan peredangan, dokter akan memberikan obat-obatan seperti ini. 4. Pengobatan dan terapi. Jika ini dipicu oleh infeksi bakteri, dokter mungkin meresepkan antibiotik jika terdapat bukti infeksi yang terus-menerus. Antibiotik yang ada konsumsi tergantung pada bakteri yang ada. Obat lain yang biasa Anda gunakan antara lain: 1. Obat antiinflamasi. 2. Ada non-steroid. 3. NSAID atau resep. NSAID seperti timbul indometasin dapat meredakan peradangan dan nyeri reaktif artritis. 2. Kortikosteroid. Injeksi kortikosteroid ke sendi yang dapat mengurangi peradangan dan memungkinkan Anda untuk kembali melakukan aktivitas secara normal. 3. Topical steroid. Ini mungkin digunakan untuk ruang kulit yang disebabkan oleh sindrom ini. 4. Sakit sendi. Bukti pembatas menunjukkan bahwa obat-obat seperti sulfasalist, metronidazole atau etanercept dapat meredakan nyeri dan kekakuan pada beberapa orang dengan artritis reaktif. 5. Tata cara pencarian ICD. 1. Diagnosis koksartrosis. 2. Artinya sendi pinggul. 3. Lihat ICD dari volume 3. 4. Resep di ICD 10 volume 3 halaman 160, kodenya M169. 5. Kode ICD 10 volume 1 halaman 571, kodenya M169. 6. Kode M169. 7. Jadi terlebih dahulu kita cari di volume 3 dan memastikan kodenya di ICD 10 volume 1.